Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like video ini agar kisah-kisah nyata seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Komentar di bawah jika kamu pernah mengalami atau mendengar kisah serupa. Dan subscribe channel Naninu Story agar kamu tidak melewatkan cerita nyata penuh pelajaran lainnya. Video ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi atas sebuah peristiwa nyata yang menggemparkan warga desa Sungai Lempur. Sebuah desa kecil yang berada di wilayah pedalaman, jauh dari pusat kota, dan hanya bisa diakses melalui jalan tanah serta jalur sungai. Desa ini dikenal tenang, jauh dari konflik, dan warganya hidup berdampingan dengan alam sejak puluhan tahun lalu. Sungai besar yang mengalir di tengah desa menjadi pusat aktivitas utama warga. Setiap hari, sungai ini digunakan untuk mandi, mencuci, mencari ikan, hingga tempat bermain anak-anak. Tidak ada pagar pembatas, tidak ada larangan resmi, dan tidak ada papan peringatan bahaya. Bagi warga setempat, sungai ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut keterangan warga, selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi insiden besar di sungai tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat menganggap sungai itu aman, bahkan untuk anak-anak. Orang tua membiarkan anak mereka bermain di tepi sungai selama tidak berenang terlalu ke tengah. Namun berdasarkan penuturan para tetua desa, sungai ini sebenarnya merupakan habitat alami buaya muara sejak lama. Dahulu, warga masih sering melihat kemunculan buaya, terutama di musim tertentu. Seiring waktu, kemunculan itu semakin jarang terlihat. Banyak yang mengira buaya-buaya tersebut telah pergi atau berpindah tempat. Beberapa hari sebelum kejadian tragis ini, sejumlah warga mengaku melihat tanda-tanda yang tidak biasa. Air sungai tiba-tiba bergolak di beberapa titik, padahal cuaca sedang cerah. Ada pula warga yang menemukan jejak besar di pinggiran sungai saat pagi hari. Namun temuan tersebut tidak pernah dilaporkan secara resmi dan hanya dianggap sebagai hal biasa. Kami kira cuma kayu hanyut atau ikan besar, ujar salah satu warga dalam keterangannya. Korban dalam peristiwa tragis ini adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang akan kita sebut dengan nama Raffi. Nama ini bukan nama sebenarnya, namun digunakan untuk melindungi privasi keluarga korban. Raffi merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, lahir dan besar di desa Sungai Lempur, tidak jauh dari aliran sungai yang kelak menjadi saksi kejadian memilukan tersebut. Menurut keterangan keluarga dan warga sekitar, Raffi dikenal sebagai anak yang ceria, aktif, dan mudah bergaul. Setiap pagi ia berangkat sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Sepulang sekolah, Raffi kerap membantu ibunya di rumah sebelum akhirnya bermain di sekitar lingkungan desa. Sungai bukanlah tempat asing bagi Raffi. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat orang-orang mandi dan mencuci di sana. Bahkan sejak usia yang sangat muda, ia sudah sering bermain air di tepian sungai, selalu di bawah pengawasan orang dewasa. Bagi Raffi, sungai bukan tempat berbahaya, melainkan tempat bermain seperti halaman rumah sendiri. Ibunda Raffi mengungkapkan bahwa ia kerap mengingatkan anaknya agar tidak bermain terlalu ke tengah sungai. Pesan itu selalu diulang setiap hari. Main boleh, tapi jangan jauh-jauh ke air. Begitu pesan sederhana yang selalu disampaikan. Raffi dikenal sebagai anak yang patuh. Ia jarang membantah nasihat orang tuanya. Warga sekitar juga tidak pernah melihat Raffi melakukan hal-hal beresiko. Ia hanya bermain di pinggir sungai, mencelupkan kaki, atau melempar batu kecil ke air bersama teman-temannya. Beberapa hari sebelum kejadian, aktivitas Raffi berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan perilaku, tidak ada firasat aneh yang dirasakan keluarga. Raffi masih sempat bercanda dengan adiknya, masih meminta dibelikan jajanan kesukaannya, dan masih tertawa lepas saat bermain bersama teman-temannya. Pada hari kejadian, Raffi pulang sekolah lebih awal karena kegiatan belajar mengajar selesai lebih cepat. Ia sempat makan siang di rumah, lalu meminta izin kepada ibunya untuk bermain di luar. Ibunya mengizinkan. Seperti hari-hari sebelumnya, dengan satu pesan yang sama, jangan bermain terlalu dekat dengan sungai.
Tak ada satupun yang menyangka bahwa itu adalah percakapan terakhir antara seorang ibu dan anaknya dalam kondisi normal. Menurut kesaksian teman-temannya, Raffi bermain di tepi sungai bersama dua anak lain yang usianya tidak jauh berbeda. Mereka hanya bermain air di pinggiran, tanpa berenang. Sungai terlihat dangkal di bagian tersebut, dan arusnya pelan. Situasi saat itu terpantau normal. Beberapa warga bahkan masih mencuci di bagian sungai yang tidak jauh dari lokasi anak-anak bermain. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada peringatan, tidak ada larangan. Semua berlangsung seperti rutinitas biasa. Sebuah rutinitas yang selama bertahun-tahun tidak pernah menimbulkan masalah. Namun pada hari itu, rutinitas tersebut berakhir dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Di bab berikutnya, kita akan membahas peringatan-peringatan kecil yang sebenarnya sempat muncul, namun tidak pernah benar-benar disadari sebagai ancaman serius, hingga akhirnya berubah menjadi tragedi yang mengguncang desa. Jika ditarik mundur beberapa hari sebelum peristiwa tragis itu terjadi, sebenarnya terdapat sejumlah tanda yang belakangan disadari sebagai peringatan. Namun saat itu, tanda-tanda tersebut tidak pernah dianggap sebagai ancaman serius oleh warga desa Sungai Lempur. Menurut keterangan beberapa warga, sekitar 1 minggu sebelum kejadian, aktivitas di sungai mulai terasa berbeda. Seorang nelayan kecil mengaku melihat riak air yang tidak biasa di salah satu tikungan sungai. Air yang biasanya tenang tiba-tiba berputar, seolah ada sesuatu yang bergerak besar di bawah permukaan. "Saya kira cuma ikan besar," ujarnya saat dimintai keterangan. Warga lain menyebutkan bahwa pada malam hari, terdengar suara cipratan air yang cukup keras dari arah sungai. Suara tersebut muncul beberapa kali, lalu menghilang. Karena kejadian itu berlangsung singkat dan tidak disertai tanda lain, warga tidak melaporkannya kepada aparat desa. Pagi harinya, beberapa orang menemukan bekas jejak besar di lumpur pinggir sungai. Jejak tersebut tidak menyerupai jejak manusia maupun ternak. Namun, lagi-lagi, hal itu hanya menjadi bahan obrolan ringan di warung kopi. Tidak ada yang merasa perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Salah satu alasan utama mengapa peringatan ini diabaikan adalah karena tidak adanya kejadian serupa dalam waktu lama. Selama bertahun-tahun, sungai tersebut digunakan tanpa insiden fatal. Rasa aman yang terbentuk dari kebiasaan akhirnya mengalahkan kewaspadaan. Kalau memang ada buaya, pasti dari dulu sudah ada kejadian. Begitu anggapan sebagian warga. Selain itu, keterbatasan informasi juga menjadi faktor. Tidak ada sosialisasi resmi terkait potensi bahaya satwa liar di sungai. Tidak ada papan peringatan atau larangan bermain di area tertentu. Semua bergantung pada kebiasaan dan penilaian masing-masing warga. Para tetua desa sebenarnya sempat mengingatkan bahwa sungai itu dulunya dikenal sebagai habitat buaya. Namun cerita tersebut terdengar seperti kisah masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Generasi muda lebih mempercayai pengalaman sehari-hari dibanding cerita turun-temurun. Di sisi lain, aktivitas warga di sungai justru semakin meningkat. Musim kemarau membuat sungai menjadi tempat favorit untuk beraktivitas. Anak-anak lebih sering bermain di sana karena cuaca panas. Kondisi inilah yang tanpa disadari meningkatkan risiko. Pada hari kejadian, tidak ada satupun peringatan yang muncul. Air sungai terlihat normal. Tidak ada riak mencurigakan, tidak ada suara aneh. Semua tanda yang sebelumnya sempat terlihat seolah menghilang. Inilah yang membuat tragedi tersebut terasa begitu mengejutkan. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan terakhir. Hanya ketenangan yang menipu sebelum semuanya berubah dalam hitungan detik. Bab ini menjadi pengingat bahwa bahaya seringkali datang bukan karena tidak ada tanda, tetapi karena tanda-tanda itu tidak dianggap penting. Di bab berikutnya, kita akan memasuki momen yang paling menentukan. Hari kejadian, ketika rutinitas biasa berubah menjadi peristiwa yang mengguncangkan seluruh desa. Hari itu tidak dimulai dengan tanda-tanda buruk. Pagi di desa Sungai Lempur berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Matahari terbit perlahan di balik pepohonan, udara masih terasa sejuk, dan aktivitas warga dimulai sejak subuh. Tidak ada peristiwa ganjil yang mengundang kecurigaan. Menurut keterangan warga, sungai tampak normal sejak pagi. Arusnya tenang, permukaan air tidak bergelombang, dan tidak terlihat tanda-tanda keberadaan satwa liar berbahaya.
Beberapa warga sudah lebih dulu beraktivitas di tepi sungai untuk mandi dan mencuci, seperti rutinitas harian mereka. Sekitar pukul 7 pagi, anak-anak mulai berangkat ke sekolah, termasuk Raffi. Ia terlihat berjalan bersama teman-temannya, mengenakan seragam sekolah yang sudah mulai kusam namun bersih. Tak ada raut cemas di wajahnya. Ia tertawa dan bercanda seperti biasa. Kegiatan belajar mengajar hari itu berlangsung lebih singkat dari biasanya. Menurut pihak sekolah, beberapa guru harus menghadiri rapat di kecamatan, sehingga jam pelajaran dipercepat. Sekitar tengah hari, murid-murid sudah diperbolehkan pulang. Raffi tiba di rumah menjelang siang. Ia sempat makan bersama keluarga. Ibunya mengungkapkan bahwa saat itu Raffi terlihat ceria dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun yang mengkhawatirkan. Tidak ada firasat buruk, tidak ada perasaan aneh. Usai makan, Raffi meminta izin untuk bermain di luar rumah. Ibunya mengizinkan dengan pesan yang sama seperti selalu diucapkan, agar tidak bermain terlalu dekat dengan sungai. Raffi mengangguk dan keluar rumah bersama teman-temannya. Menjelang sore, cuaca di desa terpantau cerah. Matahari tidak terlalu terik. Kondisi ini membuat banyak warga kembali beraktivitas di luar rumah. Anak-anak berkumpul di sekitar sungai, sebagian bermain di tepian, sebagian hanya duduk-duduk sambil bercanda. Berdasarkan keterangan saksi, Raffi dan 2 temannya bermain di bagian sungai yang dangkal. Mereka tidak berenang, hanya mencelupkan kaki dan memercikan air. Jarak mereka dengan permukiman warga cukup dekat, dan masih dalam jangkauan pandangan orang dewasa. Beberapa ibu terlihat mencuci pakaian tidak jauh dari lokasi anak-anak bermain. Tidak ada yang melarang atau menegur, karena pemandangan itu sudah dianggap wajar. Selama ini, tidak pernah terjadi insiden serius di area tersebut. Suasana sore itu dipenuhi tawa anak-anak dan suara air yang mengalir pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Sungai tampak seperti biasa, tenang dan bersahabat. Namun justru di tengah ketenangan itulah, sebuah peristiwa mengerikan sedang menunggu. Tanpa disadari siapapun, momen-momen terakhir sebelum tragedi sedang berlangsung. Dalam hitungan menit, suasana yang tampak aman itu akan berubah menjadi kekacauan. Sebuah kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh warga desa akan terjadi di tempat yang selama ini mereka anggap paling aman. Di bab berikutnya, kita akan membahas detik-detik terjadinya peristiwa. Saat ketenangan berubah menjadi kepanikan dan teriakan minta tolong menggema di sepanjang sungai. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, hingga banyak saksi mengaku sulit menjelaskannya secara runtut. Berdasarkan keterangan sejumlah warga dan teman-teman korban, kejadian bermula saat Raffi dan 2 temannya masih bermain di tepian sungai seperti biasa. Tidak ada perubahan aktivitas, tidak ada tanda peringatan yang terlihat jelas sebelumnya. Sekitar pertengahan sore, beberapa saksi menyebut permukaan air di dekat anak-anak itu tiba-tiba bergerak tidak wajar. Awalnya hanya terlihat seperti liak kecil. Tidak ada yang langsung menyadari bahwa itu adalah tanda bahaya. Dalam hitungan detik, situasi berubah drastis. Air sungai mendadak bergolak. Anak-anak yang bermain di tepian sontak terkejut. Salah satu dari mereka berteriak memanggil nama Raffi. Teriakan itu terdengar panik dan memecah ketenangan sore di desa. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi langsung menoleh ke arah sungai. Beberapa ibu yang sedang mencuci berlari mendekat sambil berteriak meminta tolong. Kepanikan menyebar dengan cepat. Menurut kesaksian saksi mata, Raffi sempat terlihat berusaha menjauh dari sungai. Namun semua terjadi terlalu cepat. Dalam kondisi kacau dan panik, tidak ada yang mampu bertindak tepat waktu. Dalam sekejap, Raffi tidak lagi terlihat di permukaan air. Teriakan histeris terdengar dari berbagai arah. Warga berlarian menuju sungai. Beberapa pria dewasa spontan masuk ke air, meski tanpa peralatan apapun. Ada yang mencoba mencari dengan meraba air, ada yang memanggil-manggil nama Raffi dengan suara gemetar. Situasi menjadi tidak terkendali. Tangis anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa. Beberapa warga mencoba menghubungi aparat desa dan pihak berwenang, sementara yang lain berusaha menenangkan keluarga korban yang mulai berdatangan ke lokasi. Ibunda Raffi tiba di teku sungai tak lama setelah kejadian. Menurut keterangan warga, ia langsung jatuh lemas saat mendengar apa yang terjadi. Tangisnya memecah suasana, membuat kepanikan semakin terasa.
Tidak ada satupun warga yang menyangka kejadian ini akan benar-benar terjadi. Sungai yang selama ini dianggap aman, dalam hitungan detik berubah menjadi tempat yang menakutkan. Banyak warga mengaku masih sulit menerima apa yang baru saja mereka saksikan. Upaya pencarian spontan terus dilakukan hingga menjelang malam. Namun kondisi sungai yang mulai gelap dan arus yang terus bergerak membuat pencarian menjadi sangat berisiko. Aparat desa akhirnya meminta warga untuk menghentikan pencarian sementara demi keselamatan bersama. Hari yang sebelumnya berjalan normal berakhir dengan suasana duka dan ketidakpercayaan. Desa Sungai Lempur yang biasanya sunyi, kini dipenuhi bisik-bisik cemas dan wajah-wajah pucat. Detik-detik itulah yang kemudian dikenang warga sebagai momen paling kelam dalam sejarah desa mereka. Sebuah kejadian singkat, namun dampaknya akan terasa seumur hidup bagi banyak orang. Di bab berikutnya, kita akan membahas upaya pencarian resmi yang dilakukan setelah kejadian, serta bagaimana desa ini menghadapi malam terpanjang dalam hidup mereka. Setelah kejadian itu, desa Sungai Lempur berubah drastis dalam waktu singkat. Sore yang semula tenang beralih menjadi malam penuh kepanikan dan ketidakpastian. Warga masih berkumpul di tepi sungai. Sebagian berdiri terpaku, sebagian lain mondar-mandir dengan wajah cemas, berharap kabar baik datang secepatnya. Aparat desa tiba di lokasi tidak lama setelah menerima laporan. Mereka segera meminta warga untuk tidak bertindak sembarangan, mengingat kondisi sungai yang mulai gelap dan potensi bahaya yang masih mengintai. Namun menghentikan warga yang panik bukanlah hal mudah. Banyak yang tetap ingin turun ke sungai, didorong rasa kemanusiaan dan harapan menemukan Raffi. Beberapa pria dewasa mencoba menyisir pinggiran sungai dengan alat seadanya. Ada yang membawa senter, ada yang menggunakan kayu panjang untuk meraba air. Pencarian dilakukan dengan hati-hati, meski ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Setiap pria kecil membuat semua orang terdiam. Ibunda Raffi duduk di tepi sungai, ditemani kerabat dan tetangga. Matanya tak lepas dari aliran air yang gelap. Sesekali ia memanggil nama anaknya dengan suara lirih, seolah berharap Raffi bisa mendengar dan menjawab. Suasana menjadi sangat emosional, membuat banyak warga tak kuasa menahan air mata. Menjelang malam, pihak desa menghubungi aparat keamanan dan tim pencarian dari kecamatan. Informasi juga diteruskan ke warga desa Setipar agar ikut membantu. Sungai yang biasanya menjadi jalur kehidupan, kini berubah menjadi titik fokus pencarian yang menegangkan. Sekitar malam hari, tim gabungan mulai berdatangan. Mereka membawa perlengkapan lebih memadai, seperti lampu sorot dan perahu kecil. Pencarian resmi pun dimulai. Alur sungai disisir perlahan, baik di permukaan maupun di sepanjang tepian. Meski demikian, kondisi di lapangan tidak ideal. Arus sungai terus bergerak, jarak pandang terbatas, dan rasa was-was akan bahaya membuat setiap langkah harus dipertimbangkan dengan matang. Tim pencarian memutuskan untuk membagi area menjadi beberapa titik agar lebih efektif. Warga desa membantu sebisa mungkin. Ada yang menyiapkan makanan dan minuman hangat, ada pula yang membantu penerangan. Solidaritas terasa sangat kuat malam itu. Semua bersatu dalam satu harapan yang sama, menemukan Raffi. Namun waktu terus berjalan. Jam demi jam berlalu tanpa hasil. Suasana semakin sunyi. Teriakan dan kepanikan perlahan berganti dengan kelelahan dan doa-doa pelan. Banyak warga mulai menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Menjelang tengah malam, pencarian dihentikan sementara. Keputusan ini diambil demi keselamatan tim, mengingat risiko yang semakin tinggi. Rencana pencarian lanjutan dijadwalkan akan dilakukan keesokan harinya sejak pagi. Keputusan tersebut meninggalkan rasa hampa. Tidak ada yang ingin pulang, namun tidak ada lagi yang bisa dilakukan malam itu. Desa Sungai Lempur terdiam, hanya suara sungai yang terus mengalir, seolah menyimpan rahasia pahit yang belum terungkap. Bab ini mencatat bagaimana harapan, ketakutan, dan kebersamaan bercampur menjadi satu. Sebuah malam panjang yang tak akan pernah dilupakan oleh warga desa. Di bab berikutnya, kita akan membahas pencarian lanjutan keesokan harinya, saat harapan mulai menipis dan kenyataan perlahan mendekat.
Pagi hari di desa Sungai Lempur datang dengan suasana yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada aktivitas warga di tepi sungai. Sejak matahari mulai terbit, perhatian seluruh desa tertuju pada satu hal, kelanjutan pencarian Raffi. Tim pencarian gabungan kembali berkumpul sejak pagi. Mereka terdiri dari aparat keamanan, relawan, dan warga setempat yang mengenal kondisi sungai dengan baik. Peralatan pencarian dilengkapi dan area penyisiran diperluas hingga beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Sungai tampak lebih sunyi dari hari-hari sebelumnya. Arusnya tetap mengalir, namun kini dipandang dengan rasa was-was. Beberapa warga yang biasanya beraktivitas di sungai memilih menjauh. Tidak ada yang berani mendekat tanpa keperluan. Ibunda Raffi kembali datang ke lokasi pencarian sejak pagi. Wajahnya terlihat lelah setelah malam tanpa tidur. Namun, matanya masih menyimpan harapan. Setiap kali perahu tim pencari bergerak, ia berdiri dan memperhatikan dengan seksama, berharap ada kabar baik. Pencarian dilakukan secara sistematis. Tim menyusuri sungai dari hulu ke hilir, memeriksa tepian, semak-semak, dan area yang memungkinkan. Beberapa titik yang dianggap beresiko diberi tanda dan diawasi ketat. Meski upaya sudah dilakukan secara maksimal, hasil belum juga ditemukan. Jam demi jam berlalu, harapan yang semula masih kuat perlahan mulai menipis. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai menyadari bahwa kemungkinan terburuk semakin nyata. Beberapa relawan terlihat saling menguatkan. Ada yang berdoa dalam diam, ada yang menenangkan keluarga korban. Suasana duka terasa bahkan sebelum kabar pasti datang. Desa Sungai Lempur seolah menahan nafas. Menjelang siang, tim pencarian sempat menghentikan aktivitas sejenak untuk evaluasi. Diskusi dilakukan dengan serius. Wajah-wajah tegang menunjukkan bahwa situasi tidak mudah. Namun pencarian tetap dilanjutkan, meski dengan perasaan yang semakin berat. Kabar tentang peristiwa ini mulai menyebar keluar desa. Beberapa warga dari desa tetangga datang untuk membantu. Media lokal juga mulai menanyakan informasi. Peristiwa yang awalnya hanya diketahui warga setempat, perlahan menjadi perhatian lebih luas. Bagi keluarga Raffi, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit dipenuhi ketidakpastian. Tidak ada kepastian, hanya penantian yang melelahkan. Namun mereka tetap bertahan di lokasi, menolak untuk pulang. Pagi itu menjadi titik balik. Dari sinilah banyak warga mulai menyadari bahwa tragedi ini bukan sekedar kejadian biasa, melainkan peristiwa besar yang akan membekas lama dalam ingatan. Di bab berikutnya, kita akan membahas saat kabar paling berat akhirnya datang, dan bagaimana desa ini menerima kenyataan yang tak bisa dihindari. Menjelang siang, suasana di sekitar sungai semakin sunyi. Tidak ada lagi percakapan keras. Warga yang berkumpul hanya berbicara dengan suara pelan, seolah takut mengganggu harapan yang tersisa. Semua mata tertuju pada tim pencarian yang masih menyusuri aliran sungai. Sekitar beberapa jam setelah pencarian lanjutan dimulai, tim gabungan menghentikan pergerakan perahu di salah satu titik. Warga yang menyaksikan dari kejauhan langsung berdiri. Beberapa di antaranya mulai menutup mulut, seakan firasat buruk mulai terasa. Aparat kemudian meminta warga untuk menjauh dari area tersebut. Permintaan ini semakin menguatkan dugaan bahwa sesuatu telah ditemukan. Suasana menjadi tegang. Tidak ada yang berani bertanya, namun semua orang tahu bahwa kabar penting akan segera disampaikan. Tak lama kemudian, aparat desa mendatangi keluarga Raffi. Beberapa kerabat mengiringi ibunda Raffi yang terlihat limbung. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Detik-detik itu menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Kabar itu akhirnya disampaikan secara tertutup kepada keluarga. Tak ada teriakan keras, hanya tangis yang terpecah perlahan, lalu semakin menjadi. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung menundukkan kepala. Beberapa orang menangis dalam diam. Desa Sungai Lempur seolah berhenti bergerak. Aktivitas benar-benar terhenti. Suara mesin perahu dimatikan. Sungai yang sebelumnya menjadi pusat perhatian, kini hanya menjadi latar bisu dari kesedihan mendalam.
Ibunda Raffi harus dipapah oleh keluarga. Ia tampak kehilangan tenaga untuk berdiri. Tangisnya tidak lagi berupa jeritan, melainkan isak yang tertahan, seakan tubuhnya tak sanggup lagi menampung rasa sakit. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Rumah Raffi dipenuhi warga yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Tidak ada kata yang cukup untuk menghibur. Semua orang menyadari bahwa ini adalah duka bersama. Beberapa warga mengaku masih sulit menerima kenyataan. Sungai yang selama ini mereka anggap aman, kini menjadi simbol kehilangan. Banyak yang merasa bersalah karena peringatan-peringatan kecil sebelumnya tidak pernah ditindaklanjuti. Media lokal mulai meliput kejadian ini. Potongan informasi menyebar luas dan menjadi perbincangan di berbagai platform. Kisah Raffi mulai dikenal di luar desa, menjadi berita yang menyentuh banyak hati. Hari itu, waktu seolah berhenti bagi keluarga Raffi dan warga Sungai Lempur. Semua rencana, semua aktivitas, semua rutinitas mendadak tidak lagi berarti. Di bab berikutnya, kita akan membahas suasana desa saat berkabung, serta bagaimana peristiwa ini mengubah kebiasaan dan cara pandang warga terhadap sungai yang selama ini mereka andalkan. Hari-hari setelah kabar itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Desa Sungai Lempur yang dikenal hidup dan ramai kini berubah sunyi. Tidak ada lagi anak-anak bermain di tepi sungai. Tidak terdengar suara tawa. Sungai yang dulu menjadi pusat aktivitas kini dihindari, seolah menyimpan trauma yang belum bisa dihadapi. Rumah keluarga Raffi dipenuhi pelayat sejak pagi hingga malam. Warga datang silih berganti, menyampaikan belasungkawa dan doa. Beberapa membawa makanan, sebagian lain hanya duduk menemani dalam diam. Tidak ada yang berani berbicara terlalu banyak. Kesedihan terasa terlalu pekat untuk diurai dengan kata-kata. Prosesi pemakaman berlangsung sederhana dan tertib. Warga berkumpul dalam jumlah besar, mencerminkan betapa Raffi dikenal dan disayangi. Tangis pecah saat doa dipanjatkan. Banyak orang dewasa tak mampu menahan air mata, mengingat wajah ceria Raffi yang kini tinggal kenangan. Setelah pemakaman, desa tidak langsung kembali normal. Justru sebaliknya, suasana duka terasa semakin dalam. Banyak warga mengaku merasa bersalah. Ada yang menyesal karena tidak lebih waspada. Ada yang menyesal karena mengabaikan cerita lama tentang buaya di sungai. Anak-anak dilarang keras mendekati sungai. Orang tua menjadi lebih protektif. Setiap langkah anak-anak diawasi. Sungai yang sebelumnya dianggap aman kini dipandang dengan rasa takut dan curiga. Pihak desa mulai melakukan evaluasi. Rapat darurat digelar untuk membahas langkah-langkah pencegahan. Beberapa usulan muncul, mulai dari pemasangan papan peringatan, pembatas area sungai, hingga koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan satwa liar. Peristiwa ini juga memicu perbincangan luas di luar desa. Banyak masyarakat yang menyampaikan simpati dan keprihatinan. Kisah Raffi menjadi pengingat bagi banyak orang tentang bahaya yang seringkali diabaikan karena kebiasaan. Bagi keluarga Raffi, hari-hari setelah kejadian diisi dengan kesunyian dan penerimaan yang berat. Kamar Raffi dibiarkan seperti terakhir kali ia gunakan. Mainan dan buku sekolahnya masih tersusun rapi. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Desa Sungai Lempur perlahan mulai bangkit, meski luka belum sepenuhnya sembuh. Kesedihan ini meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi bagi seluruh warga desa. Bab ini menegaskan bahwa tragedi bukan hanya tentang satu kehilangan, tetapi tentang perubahan besar yang terjadi setelahnya. Sebuah desa belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Di bab berikutnya, kita akan menutup kisah ini dengan pelajaran yang tertinggal, serta pesan penting yang ingin disampaikan agar tragedi serupa tidak terulang di tempat lain. Beberapa minggu setelah peristiwa tragis itu, desa Sungai Lempur mulai menunjukkan perubahan. Luka belum sepenuhnya sembuh, namun kesadaran baru perlahan tumbuh. Sungai yang selama ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga, kini dipandang dengan cara berbeda. Lebih hati-hati, lebih waspada. Pihak desa bersama aparat terkait mulai memasang papan peringatan di beberapa titik rawan. Warga juga sepakat untuk membatasi aktivitas anak-anak di sekitar sungai.
Kebiasaan lama yang selama bertahun-tahun dianggap aman, kini dievaluasi ulang. Tidak ada lagi anggapan bahwa selama ini tidak apa-apa, berarti akan selalu aman. Rapat-rapat warga digelar secara rutin. Dalam pertemuan tersebut, para tetua desa kembali mengingatkan tentang cerita lama yang dulu sering diabaikan. Cerita tentang sungai sebagai habitat alami satwa liar, dan tentang pentingnya menghormati alam, bukan menantangnya. Kisah Raffi menjadi titik balik. Namanya sering disebut dalam setiap diskusi, bukan untuk membuka luka, melainkan sebagai pengingat. Warga sepakat bahwa tragedi ini tidak boleh terulang. Jika kesedihan ini bisa menyelamatkan anak-anak lain, maka setidaknya kehilangan ini memiliki makna. Di tingkat yang lebih luas, peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak. Media dan masyarakat mulai membicarakan pentingnya edukasi tentang bahaya alam, terutama di daerah yang hidup berdampingan dengan habitat satwa liar. Banyak orang tersadar bahwa tragedi serupa bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di desa terpencil. Bagi keluarga Raffi, hidup tidak pernah kembali sama. Namun perlahan, mereka belajar melanjutkan hari dengan membawa kenangan. Raffi dikenang sebagai anak ceria yang kehadirannya membawa kebahagiaan, meski singkat. Sungai tetap mengalir, seperti sebelumnya. Alam tidak berubah, yang berubah adalah manusia. Cara mereka memandang, bersikap, dan mengambil keputusan. Kesadaran ini datang dengan harga yang sangat mahal. Bab penutup ini bukan hanya akhir dari sebuah cerita, tetapi awal dari sebuah pesan. Bahwa alam memiliki aturan sendiri, bahwa kebiasaan bukan jaminan keselamatan, dan bahwa kewaspadaan adalah bentuk kasih sayang paling sederhana, terutama untuk melindungi anak-anak. Inilah kisah nyata yang viral bukan karena sensasi, tetapi karena pelajaran yang dikandungnya. Sebuah kisah tentang kehilangan, kesadaran, dan harapan agar tragedi serupa tidak pernah terulang.